Halo, selamat malam. Putus rupanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami ingin mengundang Bapak Punjul Putranto. Kami ingin bertanya kepada Bapak mengenai bagaimana sebaiknya dalam situasi yang seperti sekarang ini. Apa menurut Bapak kemungkinan harga itu akan bisa dinikmati oleh petani dengan harga sekian? Tadi disebutkan oleh Pak Arum bahwa petani sudah melepaskan gula itu pada Desember yang lalu. Berarti keuntungan itu masih belum dinikmati petani. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya tata niaga gula ini antara kepentingan petani dengan kepentingan pasar ini agak berbeda, dan ini yang harus dicarikan jembatannya ya. Jadi petani kebutuhan uang ini seketika. Jadi inginnya petani begitu memproduksi, ya, panen tebu, diserahkan pabrik gula, jadi gula langsung dijual. Ini keinginan petani. Itu berlaku kira-kira dalam musim giling ya, antara lebih kurang 5 bulan dalam setahun. Sedangkan pasar kebutuhannya sepanjang tahun. Nah, bagaimana sekarang mengatur satu tata niaga sehingga kebutuhan pasar yang 1 tahun ini bisa dicukupi dari produksi secara merata, gitu. Sedangkan petani juga bisa mendapatkan uang sesuai dengan kebutuhannya pada saat panen. Ya, terima kasih Pak Punjul. Bagaimana tata niaga ini Pak ke depan sebaiknya? Nah, begini, kan saya katakan tadi ya, kita harus kreatif, itu intinya. Ya. Nah, di masa lalu ya kita lebih banyak mengandalkan pada fixed price, ya, dan tata niaga yang kaitan dengan bulog dan lain-lain. Nah, sekarang ke depan ya kita harus melihat bagaimana keseluruhan pemain ini sinergis, ya, win-win solution harus kita cari, ya, long term kepentingan jangka panjang ya, visi jangka panjang harus kita bangun, ya. Nah, ini tidak sederhana saya katakan, ya. Sering saya katakan, kalau bangun pabrik sih mudah. Ya, ada uang, ada lahan, ada teknologi jadi. Sekarang ini kita harus bangun mulai dari kepercayaan, ya, saling rasa percaya. Kita harus bangun saling hubungan yang saling mesra, ya, saling menguntungkan. Nah, ini akan memerlukan suatu waktu, tetapi saya optimis ya dengan keterbukaan masyarakat Jawa Timur, ya, semangat dan kerja kerasnya, dalam waktu singkat kita bisa akan capai ini. Nah, dengan pola itulah nanti ya persoalan-persoalan tidak terkotak-kotak. Misalnya untuk kepentingan teknologi, ya, untuk kepentingan sarana produksi, ya, untuk kepentingan stabilisasi harga, ya, karena harga gula ini turunnya itu bukan main cepatnya ini. Iya, kalau bahasa statistiknya itu kira-kira koefisien variasinya itu kurang lebih 50%. Iya. Ya. Tadi Pak Agus juga menyebut meningkatkan produktivitas tentu akan membutuhkan satu penggunaan bibit ya Pak ya. Dan di sini ada Direktur P3GI, memungkinkan nggak Pak itu menyediakan satu bibit yang berkualitas baik sehingga produktivitas dari yang tadi disebutkan oleh Pak Arum memenuhi Pak? Terima kasih Pak. Saya kira pertanyaan itu jawabannya sederhana saja, bahwa Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia P3GI di Pasuruan yang kebetulan di Jawa Timur itu siap Pak. Kami memiliki teknologi-teknologi yang pada dasarnya apabila diapresiasi dan dilaksanakan maka akan dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi para petani, dan itu sudah banyak buktinya Pak. Hanya memang ada kendala-kendala untuk mensegerakan penerapan teknologi tersebut ke lapangan. Penerapan teknologi tersebut bagaimana Pak Subiono? Ada strategi nggak dari Dinas Perkebunan tingkat 1? Karena paling tidak itu merupakan bagian dari sosialisasinya Pak. Ya, memang salah satu yang penting untuk bisa meningkatkan produktivitas ini di lapangan harus segera diganti dengan varietas unggul bibit tanaman tebu yang ada pada saat sekarang ini. Karena berdasarkan data-data yang ada, ini sudah kurang lebih 70% itu tanaman di lapangan ini memakai varietas lama, yang tentu adalah sudah mengalami degradasi genetik. Penyusutan lahan tebu sendiri berapa banyak Pak? Dari mulai TRI sekarang terus 1998 dibebaskan, tentu mereka ada sebagian yang mengikuti dan sebagian tidak. Kurang lebih
mencapai 40.000 hektar. Jadi sebelumnya adalah rata-rata kita ini sampai 180.000 hektar untuk di Jawa Timur dengan 33 pabrik gula ini. Sekarang ini hanya mencapai rata-rata 140.000 hektar. Nah, inilah adalah tugas kita sehingga pabrik gula ini tidak mengalami idle capacity, sehingga produktivitas kita tingkatkan. Dengan adanya peningkatan produktivitas, kita harapkan peningkatan pendapatan petani juga meningkat, maka akan kembali lagi luas areal ini menjadi semua, yaitu adalah rata-rata kurang lebih mencapai 180.000 hektar. Tapi dari pengalaman Bapak, apakah petani tebu ini mereka ini menerima inovasi dengan teknologi yang diinginkan oleh Pak Untung dari BP3I ini, Pak? Iya. Jadi petani sangat atensi sekali untuk menerima bibit yang ada. Tetapi sekarang ini permintaan atau areal yang harus diganti cukup banyak, maka perlu ada strategi-strategi tertentu. Antara lain adalah P3G ini telah menyiapkan varietas-varietas unggul yang pada akhirnya kurang lebih 4-5 tahun yang akan datang secara bertahap kita sudah akan mengganti varietas-varietas yang ada di lapangan. Ya, Pak Subiono, terima kasih. Kami akan kembali ke Pak Arum. Kesulitan apa yang dihadapi para petani yang selama ini dihadapi, Pak? Kalau tadi dari P3GI Pak Untung menyampaikan tentang bibit yang dipersiapkan, dan tadi juga dari beberapa narasumber menyampaikan bibit adalah salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas. Bagi petani, bibit ini bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan produktivitas. Apalagi itu, Pak? Ya, termasuk perawatan yang tepat. Perawatan. Misalnya pemupukan dan sebagainya lah yang namanya dibutuhkan oleh tanaman tebu, itu perawatannya harus tepat. Sekarang ada bibit bagus, tapi kalau ternyata akhirnya perawatan tanaman tebu itu tidak tepat waktu, juga tidak ada artinya bibit yang bagus itu. Baik, kami akan mengajukan pertanyaan lagi. Ya. Kami akan menyapa penelpon ini dulu. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dari mana, Pak? Saya Sugianto dari Tulangan. Pak Sugianto dari Tulangan. Ya. Silakan, Pak Sugianto. Ini pertanyaan saya, Pak. Menurut perhitungan yang kami buat di pabrik gula Tulangan, halo? Ya, silakan, Pak. Kami mendengar. Berapapun atau seberapa tinggi pun tebu hektar yang dihasilkan oleh petani, seberapapun rendemen yang dicapai oleh petani, dengan berapapun harga gula, petani dengan areal yang hanya 0,2-0,3 hektar itu akan tetap miskin, Pak. Apa alasan Bapak menyatakan demikian, Pak Gianto? Karena luas arealnya sangat-sangat kecil. Oleh karena itu kami ingin menanyakan kebijakan dari pemerintah di dalam hal ini apa. Dan yang kedua, pada saat ini variabel-variabel produksi seperti pupuk, bahan bakar minyak, air dan lain-lain itu sangat syarat dengan dengan subsidi, Pak. Apa jadinya kalau nanti misalnya subsidi ini akhirnya harus dihilangkan, dan saya kira dalam waktu dekat kita tidak akan bisa mampu untuk mempertahankan subsidi ini. Baik, terima kasih Pak Sugianto. Terima kasih, Pak. Terima kasih, rupanya pertanyaan ini ditujukan pada Pak Agus, Pak. Selamat malam, Pak Sugianto. Memang kita sangat prihatin nih di Jawa ini khususnya. Suatu fakta luas perpetani itu relatif sempit. Ya. Ada yang 0,2, 0,3, rata-rata sekitar 0,25 Jawa ini, secara umum. Ya. Itu memang suatu fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi seperti itu, yang paling dekat untuk meningkatkan income sesuai dengan kondisi tersebut adalah meningkatkan produktivitas dan harga itu. Ya, memang tidak akan kaya, ya itu sudah tahu pasti kita, karena memang lahan sesempit itu. Nah, oleh karena itu kita harus membuka spektrum-spektrum baru, ya, agar kesempatan kerja di pedesaan itu akan berkembang. Ya. Dengan kesempatan kerja yang ditumbuhkan oleh industri pergulaan, maksud saya begini, gula itu bukan satu-satunya produk, gula pasir itu banyak yang lain. Contohnya apa, Pak? Spiritus, alkohol, gasohol itu sendiri,
kemudian bahkan dari sisa ininya blotongnya untuk pupuk, ya banyak. Ya. Tapi itu siapa yang harus memulai Pak untuk melakukan hal-hal semacam ini Pak? Nah, itulah kita ingin mengembangkan suatu sistem yang mengarah ke sana, ya mengarah ke sana. Nah, dengan itu multiplier effect dari perkebunan tebu atau industri pergulaan bukan hanya sekedar diinikan oleh gula putih ya, gula pasir. Ini sebagai ilustrasi secara makro ya. Itu dari perkebunan ini kontribusi terhadap PDB ya, itu hanya sekitar 37 triliun. Ya. Kalau kita hitung hanya on farm. Ya. Tetapi kalau off farm kita masukkan, off farmnya saja ada di luar usaha tani itu mencapai 166 triliun. Ya. Itu terlihat ya, bahwa kunci kita ada di agroindustri, ada di agribisnis. Ya. Nah, kira-kira ke sana mudah-mudahan ya, seperti apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di negara-negara lain, semakin banyak orang yang bekerja keluar dari pertanian, keluar dari on farm, sehingga luas lahan per kapita menjadi makin luas. Itu yang terjadi di negara lain. Ya, itu kita harus keras bekerja untuk mengarah ke sana, kira-kira begitu. Tadi disebutkan mengenai tata niaga Pak. Saran Pak Hans bagaimana ini Pak? Ya, antara lain yang kita mencoba ciptakan bersama-sama dengan kawan-kawan dari petani-petani di Jawa Timur ini Pak, yaitu kami menawarkan suatu sistem yang mempunyai dua sifat yang ada, yang saya rasa ada keunggulan bagi para petani. Apa itu Pak? Pertama-tama, sifat pertama adalah jaminan Pak. Jaminan? Jadi, jaminan dalam bentuk harga dasar Pak. Seperti diketahui tahun lalu pemerintah itu mengeluarkan proven gula yang harganya itu Rp2.600. Kalau seandainya harga gula itu jatuh di bawah 2.600, maka gula tersebut akan dibeli oleh pabrik gula. Nah, pola-pola ini yang coba kita ciptakan, karena setahun ini pemerintah tidak memberi jaminan itu lagi, maka kita mencoba Pak, jadi memberi jaminan. Jadi kami tawarkan suatu harga misalnya Rp2.800 per kilo. Di bawah 2.800 kami yang membeli gula itu dengan 2.800. Kenapa 2.800 Pak? Karena itu adalah mungkin sedikit di atas harga produksi para petani Pak. Produksi para petani berapa rata-rata Pak? 1 kilogram dari pengalaman yang ada di wilayah Bapak? Antara 2.700 sampai 2.900. Berarti kalau di 2.800 masih ngepres atau BIP, masih bisa bernapas begitu? Ya, belum. Masih belum bisa bernapas. Baik, kami akan sapa penelpon dulu ini berikut. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dari mana Pak? Dari Jombang. Dari Jombang, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sulat Adi. Pak Sulat. Adi. Iya, silakan Pak. Oh ya. Iya, Jombang silakan. Ya. Iya, silakan Pak. Halo. Halo. Mau bertanya apa Pak? Halo. Halo. Iya, mau bertanya apa Pak? Sebentar Pak. Ini catatannya hilang? iya. Iya. Baik, sebelum Bapak bertanya, kami ingin meneruskan ke Pak Arum lagi Pak. Kalau diusulkan 2.800 dan Bapak menyatakan itu masih belum sesuai dengan keinginan para petani, paling tidak idealnya berapa Pak? Idealnya kalau menurut petani, kalau itu biaya produksi mencapai 28 sampai 29, paling tidak adalah 3.100. Syukur bisa lebih. Namun ada satu hal ini, karena di sini ada kesempatan bertemu dengan Bapak Dirjen dan ada pedagang juga ini. Dan mudah-mudahan ini didengar juga oleh para pengusaha pupuk ya. Sekarang ini seluruh petani kayaknya sudah tidak punya harapan untuk bisa merawat tebu dengan baik. Karena apa? Sekarang yang namanya pupuk ZA yang memang sangat dibutuhkan oleh tanaman tebu itu sudah hilang. Alasannya bermacam-macam.
Saya dengar dari pihak Petrokimia ini, langsung saya sebut institusinya, itu banyak hal yang disampaikan, yang peralatannya rusak dan apanya yang rusak dan sebagainya yang pada akhirnya ini membuat kecemasan kami, karena saat ini pupuk itu sudah kami butuhkan. Jadi kemana Bapak melakukan untuk mengatasi hal itu, Pak? Inilah saya minta kepada Bapak Dirjen yang selama ini, Ini pupuknya nggak ada atau uangnya yang tidak ada, Pak? kalau uangnya petani sudah ada, Pak, itu saat ini ada, hanya pupuknya yang tidak ada. Kalau sudah pupuknya tidak ada, Pak, dan biasanya uang itu kan bisa saja kita upayakan dari berbagai pihak. Namun kalau sudah pupuk tidak ada, ketika kita petani akan memupukkan dan ternyata terlambat, kalau sudah terlambat untuk tanaman tebu itu sudah tidak ada artinya. Baik, rupanya ini Bapak dari Jombang lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dari mana Pak? Dari Tuban nih, Pak. Ah, yang dari Tuban. Baik, dengan siapa Pak? Dengan Pak Muhammad Mudai. Pak Mudai, silakan Pak. Ya, ini untuk tiga-tiganya ini banyak tanya ya. Ya. Yang pertama untuk Pak Maramis ini. Untuk harga gula ini sekarang kan 4.000, Pak ya. Karena ini yang bahagia itu juga pabrik gula dan petani. Nah, apakah harga ini bisa bertahan atau syukur-syukur kalau naik ini, Pak ya? Ini yang pertama. Yang kedua untuk Pak Pahan nih, Pak. Untuk mengenai produktivitas itu bisa dirangsang dengan kenaikan harga gula. Karena dengan begitu nanti lahan juga bisa tercapai dan petani juga akan berusaha untuk produktivitas sehingga semuanya akan bahagia, Pak ya. Dan yang ketiga untuk Pak Arum ini, Pak. Pak Mudai ini petani tebu, Pak? Ini sebagai bekas anak buahnya Pak Punjul ini. Selamat malam Pak Punjul. Baik, silakan. Ya, untuk Pak Arum, Pak ya. Ya. Untuk Pak Arum, kalau bisa ini